Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian 9 Oktober tahun 2020, sebagaimana tertulis dalam Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat dalam Yakobus pasal 4 ayat 4-10 dengan perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami memerlukan hikmat, pengertian dari Tuhan untuk memahami firman-Mu ini. Berikan kami kerendahan hati untuk memahaminya dan Roh Kudus bekerja di dalam pikiran kami, bahkan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perintah Tuhan yang pertama mengatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Selanjutnya juga dikatakan, "Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu," dan seterusnya. Saudaraku, nas ini berbicara tentang kesetiaan umat terhadap Allahnya. Kehidupan sebagai pengikut Kristus tidak berarti membuat kehidupan seseorang bebas tanpa masalah dan semulus jalan tol. Beragam persoalan dan tantangan hidup dan godaan-godaan di dunia ini akan terus datang gilir berganti. Salah satunya adalah soal kesetiaan terhadap Allah. Yakobus menyebutkan orang-orang yang tidak setia kepada Allah seumpama seseorang yang tidak setia dengan pasangan hidupnya. Yakobus juga mengatakan bahwa orang yang tidak setia kepada Allah berarti ia bersahabat dengan dunia, maka dunia yang menjadi tuannya. Padahal saudaraku, seharusnya manusia bisa memanfaatkan dunia untuk melayani sesama manusia dan mempersiapkan diri kepada hidup untuk kehidupan yang kekal. Dengan demikian, dunia tidak menjadi tuan kita, tetapi menjadi hamba kita. Apabila manusia menjadikan dunia tuannya, maka hal ini akan membawa akibat, sebab Allah menginginkan kesetiaan, dan apabila umatnya tidak setia kepadanya, maka Allah yang cemburu akan melakukan hal seperti yang ia katakan dalam perintah pertama. Artinya saudaraku, ada akibat yang timbul dari ketidaksetiaan kepada Allah, dan orang demikian menjadi musuh Allah, dikatakan dalam ayat 4. Hal ini Yakobus tegaskan sebab kadangkala orang-orang yang sudah menerima anugerah menganggap bahwa itu tiket masuk sorga, sehingga boleh melakukan apa saja. Yakobus dalam ayat 5 berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Artinya Allah menginginkan umatnya menggunakan anugerah istimewa itu dengan bertanggung jawab, bukan sekehendak hati. Karena itu ia katakan dalam ayat 6, Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Saudaraku, congkak dalam bahasa Yunani adalah huperefanos, artinya orang yang menempatkan dirinya di atas orang lain. Orang seperti ini biasanya akan membawa masalah, yaitu masalah hati. Lahir sifat angkuh. Tampilan luarnya biasa merendah, namun dalam hatinya terdapat sikap yang suka merendahkan sesamanya. Nah, masalah atau penyakit hati seperti ini akan mengakibatkan seseorang tidak mengetahui kebutuhannya sendiri. Ia begitu mengagumi dirinya sehingga tidak menyadari kebutuhannya. Ia tidak mempedulikan kemandirian dirinya, tidak memandang sesama bahkan Allah. Ia tidak mengenali dosanya sendiri karena pikirannya dipenuhi oleh kebaikannya sendiri dan tidak menyadari bahwa ia pun berdosa dan perlu diselamatkan. Lalu agar tidak menjadi pribadi demikian, ayat 7-10 adalah himbauan yang disampaikan oleh Yakobus kepada pendengarnya. Seperti tunduk kepada Allah, mendekat kepada Allah, sucikan hati, menyadari diri kita umat berdosa dan perlu pengampunan, tidak congkak yang digambarkan dengan tawa dan sukacita, tapi diganti dengan ratap dan duka cita sebagai lambang kerendahan hati yang mau diajar oleh Allah. Dan tentu saja saudaraku, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendah hatilah dalam kehidupan dan pergaulan, maka Tuhan akan meninggikan umatnya.
Saudaraku, di tengah masa pandemi COVID-19 yang belum berlalu, dan tentu banyak menimbulkan dampak baik sosial dan ekonomi, tentu tidak mudah dihadapi dan dilalui. Bahkan jauh sebelum pandemi ini, pasang surut dan warna hidup kita selalu berganti dan bisa dalam sekejap berubah dari sukacita menjadi duka cita. Saat-saat warna hidup kelabu, pikiran bisa saja menjadi pendek. Beragam tawaran dunia bisa menjadi pilihan kita yang menghampiri kita. Misalnya mendapatkan pekerjaan yang ringan tapi gaji besar, sekalipun resikonya berat, bisa puluhan tahun penjara tapi iming-iming gaji yang wah, bisa membuat orang gelap mata. Atau mendapatkan kekayaan dengan cara instan tapi bersekutu dengan setan, dengan Allah lain. Bisa jadi diterima karena mencari pekerjaan sangat sulit dan ingin cepat kaya, mapan, nyaman itu susah. Maka ya sudah, ayo jalanilah. Dan masih banyak contoh lainnya yang membawa manusia ke dalam kebinasaan. Saudaraku, pesan dari nas ini pertama, jangan menduakan Allah. Setialah kepadanya, sekalipun sakit dan menderitanya hidup kita. Sebab kesetiaan kepada Allah akan mendapatkan kemuliaan dan berkat yang melimpah. Hidup kita akan menjadi damai sejahtera yang tidak bisa dibeli dengan jumlah uang berapapun juga. Kedua, saudaraku, dalam hal ini menduakan Allah mari kita pahami secara luas. Menduakan Allah tidak hanya perbuatan percaya kepada Allah lain. Ketika seseorang dalam keadaan terlalu memuja dirinya, merasa diri serba bisa, serba mampu, serba kuat, hebat, sukses dalam segala hal, lalu kemudian mengesampingkan Allah karena ia merasa tanpa Allah pun ia bisa dan mampu melakukan apapun. Hati-hati. Sikap seperti ini berarti seseorang juga telah melakukan perbuatan menduakan Allah. Dia memuji dirinya sendiri. Tidak perlu Allah lagi. Ketiga, saudaraku, jantung dari nas ini atau intisari dari nas ini adalah dalam ayat ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Saudaraku, perkara merendahkan diri atau hati ini bukanlah perkara yang mudah. Tapi Yakobus menuntut hal ini di dalam nas ini. Coba kita baca dalam Alkitab betapa banyak berkat dan pujian bagi orang yang rendah hati. Tetapi keangkuhan akan merendahkan seseorang. Di hadapan Allah pun kita harus memperlihatkan kerendahan hati ini dengan tulus, tanpa pencitraan. Misalnya, orang yang menyadari ketidaktahuannya lalu memohon bimbingan Allah. Orang yang menyadari kemiskinannya lalu memohon kekayaan dari anugerah Allah. Orang yang menyadari kelemahannya lalu memohon kekuatan dari Allah. Ketika seseorang menyadari dosa-dosanya lalu menyadari bahwa ia butuh juru selamat dan pengampunan dari Allah, ini adalah antara lain bentuk dari kerendahan hati itu. Saudaraku, satu dosa yang menjadi dasar dosa-dosa yang lain adalah ketika manusia melupakan bahwa dirinya hanyalah makhluk ciptaan Allah dan Allah lah sang pencipta. Ketergantungan inilah yang bisa melahirkan kerendahan hati yang kemudian akan membuat seseorang tidak lagi hidup dengan kekuatannya sendiri, tapi karena anugerah Allah. Jika tidak, saudaraku, maka ia sedang menuju puncak kehancuran dan kekalahannya. Saudaraku, ingat apa yang dikatakan oleh si pembuat kapal di film Titanic yang mewah, yang sangat besar dan super canggih di masanya itu sebelum mereka berlayar di tahun 1912. Ia katakan, bahkan Tuhan sendiri pun tidak mampu menenggelamkan kapal ini. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Kapal yang membawa penumpang 2.200 itu tenggelam dengan menewaskan 1.500 penumpangnya karena menabrak gunung es. Sekali lagi, saudaraku, ingatlah ayat 10 ini.
Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ia akan meninggikan kamu. Selamat berpraktek dalam kehidupan. Tuhan Yesus menolong. Amin.